biarkanlah diri ini untuk mencoba. Halo teman-teman, saya mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia. Sekarang saya sedang bersama dengan Bayi Fiona, di mana di sini saya melakukan pengecekan tentang perkembangan pada bayi. Di mana di sini Fiona sudah berusia 10 bulan. Namun di sini teman-teman, saya tidak melakukan secara langsung pengukuran berat badan pada bayi dan pengukuran panjang badan pada bayi, dikarenakan alat yang tidak ada dan kurang memadai. Namun di sini teman-teman, saya akan menunjukkan contoh alat pengukur berat badan pada bayi dan alat pengukur panjang badan pada bayi. Baik, untuk kegiatan selanjutnya itu akan saya lakukan langsung bersama Bayi Fiona. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan melakukan yaitu konselor cleaning perkembangan KPPS bayi usia 10 bulan. Dimana di sini yang pertama, bayi dipangku oleh orang tua atau pengasuh, terus memberikan makanan. Apakah dia respon cepat untuk mengambil makanan atau tidak? Baik, di sini saya akan memberikan dia dua buah makanan. Apakah dia secara refleks mengambilnya atau tidak? Baik, di sini akan percobaan di mana perhatian bayi yang akan saya berikan benda. Apakah ketika benda itu hilang dari pandangannya, dia akan kembali mencari mainan tersebut. Fiona, lihat ini. Baik, di sini dimana saya akan mencoba meletakkan suatu mainan yang diinginkan bayi dari jangkauannya. Apakah bayi tersebut ingin mengambil barang tersebut atau tidak? Fiona. Di sini ada cara pengetesan kelima, di mana saya akan bertanya kepada ibu, apakah bayi menengok ke belakang seperti mendengar kedatangan seseorang. Misalnya ada bapaknya datang, dia akan lihat ke belakang. Selanjutnya, apakah anak bisa mengatakan kayak mama, pah, kayak dua suku kata? Sudah bisa. Baik, di sini pertanyaannya yang ketujuh, apakah bayi dapat makan kue sendiri? Makan kue kering? Nah, dia bisa. Nah, makan kue. Baik, di sini saya akan memberikan benda kepada bayi. Apakah dia bisa memindahkan dari tangan satunya ke tangan satunya? Oke, ya. Di sini adalah tes ke-9 di mana bayi duduk di kursi. Apakah dia bisa duduk selama 60 detik? Apa?
mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, program studi D3 Keperawatan, kelas A22. Baik, jadi pada kesempatan pada saat ini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Izin Ibu bisa memperkenalkan nama. Ya, nama saya Marlina. Baik, di sini saya dengan Ibu Marlina dengan anaknya berusia Sekitar 10 bulan. anak berusia 10 bulan. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu di mana untuk mengetahui bagaimana kondisi adik dalam pertumbuhan di masa pertumbuhan sampai di 10 bulan. Baik, izin Ibu, mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu atau meminta waktu Ibu untuk datang wawancara untuk memenuhi tugas saya di kampus. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perkembangan adik, perkembangan anak Ibu. Mohon izin kesediaannya Ibu untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, di sini ada kemampuan efektif pada bayi. Itu pertanyaannya yang pertama, apakah anak ibu dapat membuat cara berulang seperti mama atau baba? Apakah anak ibu dapat memanggil mama atau papa walaupun tidak lengkap bilang mama atau cuma mama begitu? Ya, bisa. Ya. Pertanyaan kedua itu untuk kemampuan reseptif. Pemeriksa duduk menghadap bayi dan di bangku orang tuanya. Apakah bayi mengikuti perintah tanpa dibantu gerakan badan seperti stop atau berikan mainan? Kayak kalau dia dibilang stop langsung dia berhenti, atau dia bilang jangan. Iya, sudah bisa. Sudah bisa. Saya sampai ini sudah bisa mengucapkan sendiri. Jangan. Kalau diberikan mainan dia ambil, Ya, ambil. respon langsung ambil. Ya. Yang ketiga ada kemampuan visual. Apakah bayi secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti kok ame-ame, celup bah gitu? Ya, sudah bisa. Bisa dan ucapkan dadah. Lanjut pada pertanyaan yaitu kondisioner masalah perilaku emosional. Baik Ibu, pertanyaan pertama, apakah anak Ibu sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas, misalnya kayak bereaksi contohnya rewel atau tidak sabaran, kayak mau makan kayak langsung rewel? Ya, biasa begitu. Jadi kita jadi tanda juga kalau mau makan atau dia mau jalan jalan. Pertanyaan kedua, apakah anak ibu tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari seumurnya atau orang dewasa? Contohnya itu kayak dia mau sendiri saja bermain, dia tidak mau main sama mama atau sama kakak. Dia suka itu kalau ramah-ramah. Dia suka yang paling ramai. Yang ketiga, apakah anak ibu cenderung bersikap menantang, misalnya kayak melawan? Kalau dibilang sini kayak dia melawan, jangan tidak, dia melawan. Ya, biasa kalau ini kakaknya bilang sini mendekati juga. Berarti dia tidak melawan. Iya. Yang keempat ada, apakah anak ibu mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Misalnya itu takut pada binatang, kayak dia kalau ada kucing langsung takut begitu. Dia suka. Malah suka. Iya, suka. Misalnya kalau ayam, kucing, dia lihat dia suka terus. Dan malah dia mau pegang, tapi dia dilarang karena bilang binatang dulunya kotor. Yang kelima,
Apakah anak ibu sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan, atau banyak bergerak, atau tidak bisa diam? Kayak misalnya tidak bisa bertahan lama untuk bermain, kayak dia bermain cepat bosan. Ya, kalau saya di rumah, kalau biasanya ada orang di luar, saya keluar, dia main. Dia tidak mudah bosan dengan permainan dia. Yang keenam, apakah anak ibu lebih banyak menempel atau selalu meminta ditemani, mudah cemas atau tidak percaya diri? Kayak misalnya dia tidak pede kalau main sendiri begitu. Biasa juga main sendiri. Berarti dia pede. Iya, karena tergantung teman Kondisi dia. Yang ketujuh, apakah anak ibu menunjuk adanya perubahan pola tidur, misalnya sulit tidur atau terjaga sepanjang hari, kalau siang atau dia kurang tidur malam, Kalau malam nyenyak sekali tidurnya, kalau siang ya, main, sudah main tidur. Yang kedelapan, apakah anak ibu mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Ya awal-awalnya enak makan, sekali ini banyak main, kurang makanya karena mungkin juga pertumbuhan giginya tumbuh. Jadi itu yang mengurangi polanya. Pertanyaan ke-9, apakah anak ibu sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan lainnya pada waktu-waktu tertentu? Ya tentu kan selama ini sehat. Tidak ada ya. Yang ke-10, apakah anak ibu mudah putus asa atau frustasi dan sering menghirup emosi negatif, kayak misalnya sedih atau kecewa yang berkepanjangan? Misalnya kalau dia sudah menangis lama sekali menangisnya itu, Tidak bisa waktu, tidak. ya kebutuhan bagi. Yang ke-11, apakah anak ibu menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya, kayak misalnya ngumpul kembali begitu di tempat tidur, atau misalnya dia mengisap jempol kalau tidur? Tidak, karena dia asik. Yang ke-12, apakah anak ibu sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain, baik secara verbal maupun non-verbal? Misalnya lain kalau ada temannya kayak dia ganggu atau kakaknya. Nah, biasa teriak-teriaknya dia dengan tangannya, atau kakinya mau menendang, mungkin dia mungkin masih sendanya dibiarkan, sendanya dibilang dilepas. Selanjutnya yang ke-13, apakah anak ibu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang lain atau orang dewasa, kayak misalnya ditinggal bermain atau dihindari, diejek-ejek, bagaimana? Atau dia mungkin dia kayak dibilang, apa kau kayak tidak mau begitu, pasti bermain. biasa kalau teman baru dia lihat dulu, nanti dia kasih tahu main sama kakak, main sama adik, baru dia main. Yang ke-14, apakah anak ibu cenderung berperilaku merusak atau cenderung sering ingin menang atau menguasai, misalnya merusak benda atau menyakiti dirinya, kayak berhambur-hambur gitu. Ya begitu nih, dia suka menghambur dalam rumah. pada dapat itu nama ini nama buang, lempar-lempar. Baik, tentu sekarang kita sudah pertanyaan terakhir dari saya, gimana nih kegiatannya Ade selama dia di rumah, seperti apa? Apa yang sering dia lakukan dan apa yang selalu dia lakukan, atau mungkin ada yang dia sudah lakukan sama sekali. Baik, pertanyaan yang pertama itu tante ada,
tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebih. Kayak kalau dia bermain dia sudah tidak pernah berhenti, tidak pernah capek bermain. Kasih jawab saya gimana dia, atau dia capek biasanya, atau dia apa tidak capek kalau sudah main. Ya, biasa dia capek. Dia main. Yang kedua, mudah menjadi gembira atau impulsif, kayak dikasih main langsung ketawa. Ya, Yang ketiga ada mengganggu anak lain, kayak ya biasa biasanya tarik-tarik. Iya. Yang keempat, gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai, rentan perhatian pendek. Kayak misalnya dia sementara bermain terus ngantuk, jadinya mainan yang dia buat itu tidak selesai. Ya. Yang kelima, menggerak-gerakan anggota badan atau kepala secara terus-menerus. Kalau ada musik, Ya, ya, dari kepala sampai kaki goyang. Yang keenam, kurang memperhatikan atau mudah teralihkan. Kayak dia sementara menonton terus kayak langsung panggil Fiona, dia balik. Ya, gitu. Terus yang ketujuh, permintaan harus segera dipenuhi atau mudah menjadi frustasi, kayak dia bilang mau kue pokoknya harus dikasih. Ya, dia baru lihat tuh, jadi sudah bisa bilang ini nggak mau. Ya, biasa dikasih. Kalau disembunyi biasa nangis. Yang kedelapan, sering atau mudah menangis. Sering menangis. Yang kesembilan, suasana hatinya mudah berubah dengan cepat atau drastis. Kayak misalnya sebentar senang terus tiba-tiba langsung menangis karena ada yang dia mau. Ya, biasa begitu. Yang ke 10, ledakan kesalahan tingkah laku, efektif atau tak terduga. Atau kayak misalnya kayak langsung memberontak gitu, kayak pokoknya kayak mainan itu dia bongkar mainannya. Ya, Baik. Terima kasih tante buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Tadi sudah menjawab ada banyak pertanyaan dari saya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih tante. semoga berhasil.